Ya. YouTuber muncul di depan kalau nama si punten lah. Gitu balik tadi itu abi teko ikhlas beramal. Oke, long taruh sendiri ka Abu ieu. Gina seperti kata Dina. Ya bina rasul ka saya perbaiki. Ya, pesakana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Stikas Tarsa Husada yang saya hormati, Balik Ketua, para Wakil Ketua, Kepala Bidang Unit Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati, unsur yayasan, pembina, pengawas, pengurus, yang saya hormati, panitia. Namanya apa P2M? PPS ya. Kenapa tidak PPKM? Oke. Dan tentu saudara-saudara mahasiswa baru Stikas Tarsa Husada yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita serta mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, ada satu hal. Pada saat kita masuk dalam lingkungan baru, pasti Anda dihadapkan pada satu pertanyaan yang pokok. Pertanyaannya, untuk apa Anda ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Dan mau bagaimana Anda menjalani kehidupan di sini? Tarsa Husada merupakan salah satu Stikas terbaik, bukan hanya di Garut. Kalau di Garut kan nggak ada saingan. Ya, di Jawa Barat termasuk jajaran yang terbaik. Jadi saya bersyukur Anda masuk ke sini karena bagaimanapun pada saat Anda masuk tercatat sebagai seorang mahasiswa, itu merupakan aset yang terbesar bangsa ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak sedikit orang yang mau kuliah ternyata tidak bisa. Kenapa? Seleksinya tidak lolos. Tidak sedikit yang seleksinya lolos, tapi juga tidak bisa kuliah. Ternyata tidak ada biaya untuk membayar kuliah. Tidak sedikit juga seleksinya. Jangan waktu kita sekolah di SMP, bahkan mungkin di SMA terulang pada saat Anda jadi mahasiswa. Waktu ujian, apa bakat tubuh. Dari kat tubuh menang 2 nomor. Ya kan? Nomor 1 nomor A. Yang nomor 2 B. Nanti lu acam. Oh, teman makan tuh. Baru kita ke depan. Kadang-kadang kalau ke depan bukannya tuh pakai tangan, pakai suku. Jangan. Kata yang di depan, ngapain manusia suku? Paling ngapain bejalan. Nanti lu cek, ngelepat deh, menang obat kan. Manggilin tadi kan sebelah kensa. Terus di akhirnya kita setelah kita berpikir masih ada yang belum dijawab, cukup enggak? Noleh ke belakang,
kebetulan pengawasnya menemukan. Iya, begitu Anda lihat ke belakang bukan hanya nanya. Biasa nama kertas ulangan Anda ditutupnya. Nah, kok sakedun? Terus ditembok, nggak cantikkan deui. Pertanyaan yang muncul mau jadi apa setelah kita lulus pada saat kita mau peroleh nilai dengan cara begitu? Mungkin Anda akan dapat nilai 10, mungkin Anda akan dapat nilai 4, atau Anda akan dapat judisi hukum laut sebagai mahasiswa dengan nilai yang tertinggi, tapi pada saat diumumkan oleh ketua stikes, diumumkan oleh panitia wisuda, lulusan terbaik dengan IPK 4,0 yudisium cum laude diraih oleh Kuman Suherman. Gaya Anda. Tetapi kenapa yang lain tidak tepuk tangan? Semuanya malah menjawab, ya. Ditanya yang lain, kamu masuk kiri batur benang milik kita. Dan kiri kumaha saya tanah opak pakai subsidi silang itu. Disubsidi ke belakang tubuh, dari subsidi dari depan, dari kiri dan dari belakang. Artinya apa? Artinya Anda hanya memperoleh nilai, tapi Anda tidak memiliki kebahagiaan dan kebanggaan karena orang lain tidak akan pernah menghargai Anda. Mau tepuk tangan? Tepuk tangan ke saya atau tepuk tangan pengalaman Pak Nyontek? Mudah-mudahan tepuk tangan dengan sesuatu yang membuat Anda bahagia, sehingga pada hari ini Anda memperbaiki niat. Jangan sampai mengulang seperti itu. Kalau begitu Pak, kalau tidak bisa, diam saja. Bukan tidak bisa diam saja, tetapi seorang mahasiswa memiliki cara berpikir yang lebih bagus. Kalau tidak bisa, nanya kepada teman. Kalau teman tidak bisa, nanya ke dosen pembimbing akademik. Kalau masih tidak bisa, nanya ke dosen-dosen yang lain, karena Anda akan berhadapan dengan dosen-dosen terbaik di Stikes Angsa Pusada ini. Jadi daripada nyontek dan sebagainya, jangan sampai setelah mahasiswa itu menggunakan cara yang sama seperti waktu siswa SMA. Sistem SKS, kebun semalam. Mending kebun semalam, ini kebun subuh. Ya, tugas mau dimasukkan pagi-pagi dikerjakan setelah sholat subuh. Apa yang bisa kita lakukan? Saya ke mahasiswa saya selalu mengatakan, saya kalau memeriksa tugas itu akan melihat dari covernya. Kalau covernya bagus, tidak usah tidak usah, kalau bahasa Sunda mah hariwang, bahasa Indonesia mah hariwang. Tidak usah khawatir, kalau covernya bagus, belum tentu dalamnya itu bagus. Tapi kalau covernya sudah jelek, yakin itu dalamnya jelek, bukan belum tentu. Kenapa? Yang mudah saja jelek, apalagi yang sulitnya. Tapi kalau yang mudah dia sudah bagus, maka dia yakin akan berpikir, masa luarnya bagus, dalamnya tidak bagus. Oleh karena itu tentu sebelum saya melanjutkan pembicaraan, sebelum saya melanjutkan materi ini, satu hal yang perlu Anda miliki. Renungkan dalam diri Anda. Biarkan jadwal ini kita lewat saja. Ini yang harus direnungkan. Paling tidak 5 poin yang harus direnungkan. Yang pertama, masa depan seperti apa yang harus Anda miliki? Boleh saya tanya? Orang tua Anda bangga nggak Anda punya? Bangga? Sama? Oke. Orang tua Anda mengatakan kepada tetangga kalau Anda kuliah di Stikes, walaupun tidak ditanya? Ya? Iya. Itu kebanggaan. Jadi begitu ada yang nanya tetangga, di mana putra kuliah? Alhamdulillah di Stikes Angsa Pusada. Ada lagi orang tua yang mengatakan, ketemu di warung, pun anak mau kuliah di Stikes Angsa Pusada. Cerita apa? Salah nanya. Dan baik siapa pengumuman? Bagaimana? Iya. Jadi pada saat masuk Anda bangga, pada saat masuk Anda bahagia. Orang tua itu lebih bahagia dan lebih bangga. Walaupun kita tahu anak kuliah, pasti orang tua tabungannya diambil. Kalau tidak ada tabungan diambil, kredit. Kalau kredit tidak ada, jual sawah. Kalau tidak ada sawah, jual tanah. Kalau Bapak begitu, apakah itu pengalaman Bapak? Iya.
Sama, saya juga begitu. Bahkan waktu 1 tahun sebelum kuliah saya mengatakan ke ibu saya, "Ma, tahun depan mau kuliah." Apa jawaban ibu saya? "Kamu punya tanah berapa hektar? Punya sawah berapa hektar?" Terus saya nanya lagi, "Mama, emang kuliah pakai tanah dan sawah?" Lain gitu bodoh. Kuliah mah teu make sawah jeung tanah, tapi tempo tak tanah geus bea, sawah geus bea, tapi teu anes kuliah. Jadi bukan berarti orang tua nanya ke saya punya sawah dan tanah mau dijadikan itu jaminan ya, tapi tolong Anda bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Makanya tanggung jawabnya bukan nanti. Kalau nanti sudah Anda lewati, tapi harus sekarang. Apakah Anda mau pada saat sekarang orang tua bahagia, pada saat orang tua bangga, kemudian pada saat wisuda orang tua sangat bangga dengan Anda? Mau nggak? Mau. Kemarin daftar ada yang ngantar tidak? Ada. Oke, saya janjikan kalau Anda wisuda, yang ngantar bukan 1 orang 2 orang, saya iya. Ada yang pernah ikut menyaksikan kakaknya, saudaranya wisuda? Lebih wisuda sorangan, anu matur di luar. Tuh, kamu di Singajaya dipakainya. Kalau di wisuda di Bandung, orang Garut, bos kami udah bakti gitu. Datang ke itu, wisuda katanya siang, kita gak boleh masuk kan? Buat terang. Langsung kontra, mau ikan nih, ikan bakar, asin, pepes pedas, semur jengkol, gitu kan. Setelah itu apa yang dilakukan? Bukan lagi keliling ke kebun binatang, kemana, dan sebagainya. Jadi saya ingin, kenapa Anda harus kuliah di Kangsa Husada? Bukan karena tempat ini yang terdekat daripada Anda kuliah ke Bandung. Karena tidak sedikit lamun di dia kuliah itu benar, yang harus mending ke Bandung atau di Bandung maka ke kebun binatang kuliah. Iya. Di sini ada efisiensi, kudu kos. Kalaupun yang kos Garut lebih murah, kehidupan di Garut lebih murah daripada di tengah kota. Tetapi Anda kuliah tidak cukup seperti itu karena orang tua bertanggung jawab akan Anda. Hasilnya harus jelas. Masa depan seperti apa yang Anda miliki? Apakah akan memperbaiki keluarga? Setiap Anda kuliah, apalagi yang keluarga belum memiliki anak dan saudara yang kuliah, maka Anda akan menjadi primadona di keluarga itu. Apabila ada seorang sarjana di wisuda, ini panitia, maka Anda akan menjadi kebahagiaan dan itu akan mengangkat keluarga. Jadi primadona. Jadi naon bahasa Sunda nama sabibir hiji. Puta ibu itu macam atas lulus fisik tes, ayeuna teh janten calon bidan. Nah, bidan teh, eta bisa kaplokan jujur awewe, bukan itu tugasnya gitu kan. Jadi perawat, pokoknya merawat, namun dirawat, kan tidak seperti itu. Oleh karena itu, pada saat Anda sekarang kuliah betul-betul harus punya sebuah misi ke depan. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Anda harus menjadi kebanggaan yang terus-menerus setelah Anda diterima di sini. Saya katakan apakah harus menunggu nanti? Nggak usah, mulai sekarang. Begitu PPS selesai, Anda pulang ke rumah masing-masing sebelum tatap muka dilakukan, maka orang tua punya kebanggaan. Nah, siapa namanya? Hilma. Kata orang tua Anda, alhamdulillah si Hilma beda nus kuliah. Padahal kakak kilo poe. Aja, adik punya kakak, adek, ada teh. Nah, beda nama. Cenah mah balaga dah teh jeung asin. Hayang jeung hayam wae. Nah, jeung hayamnya dah teh bareng, cocok hayam, cocok hayam. Jadi yang dinamakan berubah itu bukan menjadi orang yang berubah menjadi meninggalkan karakter Anda gitu. Jadi kalau setelah kuliah Anda begitu pulang ke rumah dalam keadaan lapar, ibu sedang masak, bukan berarti yang marah-marah ke ibu sambil nunggu ibu selesai memasak, tapi Anda hampiri ibu. Lamun manggil ibu, lamun manggil mama, lamun manggil mama jeung naon? Ya kan masak seperti ini. Aduh mama atuh biasa repot. Itu kan kuliah capek
Hati-hati, masakan lain mabeakeun. Cicipi dulu. Tetapi Anda tidak cukup mencicipi. Iya badak anu kotor ku abi urang kumaha. Nanti tongnek bisi capek. Ada sambil sama. Hebat. Begitu. Jadi lain kuliah jadi loba gaya. Kuliah SAS pakai acan hiji-hiji acan karena PPS. Tapi pulang ke iman. Panggil saja. Itu mahasiswa mah. Saya tak jadi mahasiswa, kan bisa bisa. Nah yang gitu, kan sengaja si bapak kali kita ada yang perubahan. Makanya sesuai atau perlu sedikit berubah. Ya bukan begitu maksudnya, begitu. Tapi apa yang berubah? Yang berubah waktu Anda sekolah di SD, apalagi di SMP, di SMA masih belum tahu masa depan. Anda di sini sudah jelas masa depan Anda. Berarti apa? Kebidanan. Begitu Anda kuliah di prodi kebidanan, hayang jadi tukang insinyur. Karena Anda pasti calon bidan. Pertanyaannya bidan yang seperti apa yang akan Anda miliki, kompetensinya seperti apa? Anda yang masuk ke perawatan sudah jelas masa depan Anda sebagai seorang perawat. Pertanyaan saya, kalau yang tidak kuliah jelas. belum jelas kan? Oleh karena itu, jangan sampai masa depan yang sudah Anda lihat dibuang begitu saja dan masa depan Anda tidak memiliki harga. Nanti akan terjadi Anda hanya mengatakan punya pengalaman. Kapungkur cenah abdi ke kantos kuliah di Kansabusada. Tamat tak kabujeng nikah. Jadi lamun itu mah kuliah kan ulah bade nikah. Ya kalau bisa jangan. Saya sampai jadi asisten itu nggak punya pacar. Percaya nih? Iya. Waktu SMP ke bobogohan, SMA ke bobogohan, waktu kuliah ngomong, setelah jadi dosen juga ngerti. Tepanyu, karena bapak bobok di SDN. Langsung bulan itu ajis. Iya. Mungkin yang disebut dengan cinta monyet, tetapi cinta yang dibangun itu adalah yang saling mengembangkan, yang saling menumbuhkan, yang saling mensukseskan, yang saling memajukan. Hati-hati kalau ada sekarang punya teman dekat, ajak tanggulin melulu tapi tugas tidak dikerjakan. Hati-hati kalau ada punya teman dekat, ngajak main tapi tidak mengajak sebuah kesuksesan, tinggalkan. Itu Bung Suherman bawa ke Bogor, diajar bawa dengan anu ini jadi pelajar teladan, anu ini jadi juara kelas. Itu atuh. Begitu semester hiji, Pak Bogor kawin tiheula. Apakah tidak sakit hati? Tidak. Iya, tidak. Kenapa? Saya masih punya cita-cita. Bahkan dengan nikahnya pacar saya memberikan sebuah pilihan yang lebih baik. Kenapa? Boleh dia nikah sekarang karena tidak mungkin nikah dengan saya yang baru tingkat 1, tapi tunggu saya akan jadi seorang dokter. Gitu. Dia mau bobogohan lalu putus kalau kayak mau. Panas kok bakal orang mau. Tapi Pak, dunia sempit, gara-gara anak putus dunia meotan, tapi kan saya tidak bisa hidup tanpa dia. Alah bohong, kalau pengen dapat lain di mana? Ya. Bahkan kalau dalam pikiran saya, begitu kita putus dengan seseorang, sendiri kita punya kesempatan memilih yang terbaik. Iya. Jadi jangan sampai hal yang semacam itu kuliah terkonsen. Tugas dikerjakan. Padahal jelas cita-cita kita ini ingin menjadi seorang yang profesional, jadi bidan, jadi perawat, jadi farmasi, ya apoteker dan sebagainya. Hal yang semacam itu yang perlu kita kejar. Ya. Oleh karena itu, renungan yang saya sampaikan kepada Anda ini harus menjadi sebuah penentu. Pada akhirnya, untuk apa Anda kuliah? Apakah kuliah itu akan menentukan masa depan? Seorang presiden Universitas Nasional Korea Selatan mengatakan tidak mungkin kualitas bangsa melebihi kualitas pendidikannya.
Jadi Anda jangan setengah-setengah kalau kuliah. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terdepan, jadilah yang membuat orang bangga dengan Anda. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi kan Pak capek, ya enggak, tidak ada sukses yang tanpa perjuangan, tidak ada yang sukses tanpa kerja keras, nggak ada. Kalau sukses dengan menanam itu adalah sebuah keberuntungan. Tetapi keberuntungan yang seperti apa yang harus kita dapatkan? Keberuntungan yang dilandasi kepintaran dan kecerdasan Anda yang senantiasa juga menyempurnakan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu memenuhi. Kenapa? Karena begini, mari kita kembali dulu ke belakang. Harapan Indonesia masa depan terletak pada pendidikan. Anda berada dalam masa pendidikan, maka masa depan Anda itu akan dibungkus, akan dikemas, dan akan dikontribusikan dengan pendidikan yang Anda peroleh. Kalau begitu Pak, saya nanti jadi sarjana atau saya nanti jadi ahli madya, apakah sangat berfungsi? Iya, tetapi Anda jangan pernah mengandalkan cukup dengan ijazah. Ya. Karena nanti waktu Anda kerja bukan hanya ijazah yang ditunjukkan, tapi kompetensi Anda. Kenapa? Banyak terjadi, ini jadi pemikiran bukan hanya Anda, tapi kami sebagai pendidik. Ini banyak lulusan perguruan tinggi, mudah-mudahan tidak termasuk karsa musada, dan kalaupun dia ini merupakan satu peringatan bagi teman-teman panitia yang sekarang sedang menyelesaikan pendidikan terakhirnya. Apa? Satu, memiliki kelemahan oral and written communication. Jadi lulusan perguruan tinggi itu tidak semua punya kemampuan lisan dan tulisan dalam berkomunikasi. Bidan, apakah hanya pekerjaan bidan tanpa komunikasi? Perawat, apakah hanya perawat tanpa berkomunikasi? Kan enggak, semuanya adalah komunikasi. Seorang apoteker memberikan obat, tidak cukup Anda menulis angka di bungkus obat, tapi Anda perlu mengkomunikasikan tentang obat itu. Apalagi apoteker. Apoteker itu tidak sama dengan matematik. Kalau matematik 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1. Seorang yang memberikan obat, di situ ditulis Bu, dimakan 3 kali 1. Artinya apa? 3 kali 1. Kalau matematik 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama enggak? Sama. Kalau obat beda. Kalau 3 kali 1 sesuai dengan resep dokter, kalau 1 kali 3 resep malaikat. Ya, paling tidak pingsan atau dicabut nyawa. Jadi nggak bisa 3 kali riwayat cager, pemahaman 3 kali 3. Iya, memang mau gering-gering, lepas semuanya kan. Ya semacam itu. Yang kedua apa? Yang kedua, critical thinking and problem solving. Jangan sampai dari mahasiswa itu hanya mampu mengkritik orang lain, tapi tidak sadar akan kelemahan sendiri. Jadi jangan sampai karena mahasiswa dipandang sebagai agen perubahan yang menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah atau siapapun, jangan sampai Anda terbelenggu yang selalu mengkritik orang tapi tidak pernah mengkritik diri sendiri. Bahkan bagi orang yang mau maju, kalau Anda mau maju, lakukan critical thinking, berpikir kritis, berpikir kritik bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Orang tua menjual sawah, orang tua menjual munding, yang tadinya punya kerbau, yang tadinya punya sapi, tidak punya sapi. Pertanyaan yang muncul, mungkin sapi itu tidak perlu diganti, tapi orang tua akan menjadi bangga pada saat walaupun sapi saya tidak ada, walaupun sawah saya tidak ada, walaupun tanah saya sudah tidak ada, tetapi keberuntungan itu ada pada anak saya karena mereka akan menjadi orang yang mengangkat harkat dan martabat keluarga. Begitu. Jadi jangan saya SPP begitu pulang, masih kaya kan kalau menjual sapi. Ini saya itu kaya hutang, ya udahlah hutang tambahan dari tambahan dari. Ya gimana? Artinya Anda tidak punya kesadaran tentang kelemahan yang dimiliki. Anda tidak usah menjadi saya, tapi Anda juga bisa berpikir melebihi saya. Contoh,
Pada saat ibu saya mengatakan tadi tidak punya tanah, tidak punya sawah, maka saya mengatakan tidak apa-apa, tidak usah menjual tanah, tidak usah menjual sawah, tetapi tolong doakan saya dapat beasiswa. Pasar Pusaka setiap tahun memberikan beasiswa kan Pak ya? Iya. Iya. Siapa yang dapat beasiswa? Tentu yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya secara intelektual, kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan secara sosial. Dia sebagai mahasiswa bukan hanya hormat ke dosen yang ngajar, tapi siapapun yang bertemu dengan kita, apakah dia usianya di atas kita atau dia di bawah kita, kita selalu hormat. Ketemu dengan kakak-kakak, ada ditanyakan panitia, ada kamari tanda tangan. Ya jangan, siapapun kakak-kakak Anda yang kuliah di sini, kalau ketemu Anda akan menjadi orang terhormat manakala Anda selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kata kakak Anda itu waalaikumsalam. Siapa? Saya baru masuk Kak. Oh iya, pantesan. Kenapa Kak? Cantik. Alhamdulillah. Gitu. Ketemu dengan dosen. Assalamualaikum Pak. Kamu mahasiswa baru? Iya Pak. Hati-hati ya, dan kajian-kajian dan belajar ya. Ya, terima kasih Pak. Doakan juga saya menjadi orang yang terbaik. Oh iya, kan jadi ada yang mulai doakan. Betul. Jadi baik ini mah. Kalau kamu dengan dosen, gak aja. Tidak pernah punten-punten acak kalewat gue. Ayo biasa lain. Tadi cek aja video. Dosen lain, udah ada papannya waktu PPS oke. Apakah memang dosen kudu make video kayak panitia? Dosen. Oh itu dosen lain. Jadi memang Kansa kudu bikin jaket yang tulisan dosen atau yang tulisan pending itu jangan begitu. Siapapun yang ketemu dengan Anda hormati. Apalagi kalau Anda pulang ke rumah masing-masing. Ketemu dengan tetangga, begitu kuliah semakin sopan, begitu kuliah semakin ramah. Assalamualaikum, punten Ibu kalahku. Sasa tadi tak udah keseminan. Alhamdulillah. Di mananya mau kantor teh? Begitu mau kami, sama mana wae? Alhamdulillah kuliah di cenah didoakannya kuliah jadi jelema sukses. Tahu. Jadi saya merasakan Umat Soreman bisa seperti ini. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang cerdas, tapi saya punya keberuntungan didoakan oleh orang lain. Iya, karena saya begitu. Ada yang lewat, Bu angkat, tahu. Dia ngejawab, mohon jangan. Ayo laki, Pak angkat. Tapi jangan diikuti kebiasaan orang Sunda yang lain. Ayo, mana? Dia. Harus jawab. Orang paling hati. Oh, orang lain. Jadi ada sebuah keramahan, ada sebuah kecerdasan sosial yang kita bangun. Iya. Kita tidak punya kemampuan, sadari kalau kita tidak punya kemampuan, tapi ada juga sadar orang lain punya kemampuan, hargai dia punya kemampuan. Apakah tidak mungkin Anda kalau Anda bertanya tidak dijawab oleh orang yang mampu akan selalu senang pada saat dia ditanya dan bisa menjawab. Kan begitu. Oleh karena itu, ini harus diperbaiki cara berpikir, mengkritik diri sendiri dan belajar memecahkan masalah. Problem solving. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu minta pertolongan orang tua pada saat masalah itu bisa Anda selesaikan. Ya. Sekarang Anda lapar, belum ada nasi, orang tua tidak ada di rumah, apa yang Anda lakukan? Beli nasi? Mungkin. Minta nasi ke tetangga? Mungkin. Yang terbaik, masak nasi. Begitu orang tua datang, bukan hanya Anda yang kenyang, tapi orang tua juga tersajikan dengan makanan, maka dia akan mengatakan bedanya kuliah. Neng kata biasa mana? Anu di sana? Anu iya? Ya alhamdulillah. Tapi biasa itu anu bakul. Kan jadi hati katanya juga. Kemudian apa lagi yang perlu Anda perbaiki? Profesionalisme dan etos kerja. Tidak bisa diperjelas itu. Profesionalisme. Jadi kalau Anda bidan, tunjukkan kalau Anda bidan.
Bahwa urusan kebidanan hanya ada yang tahu, walaupun teman saya keperawatan. Kalau ada keperawatan, urusan keperawatan, tunjukkan kalau kita adalah seorang perawat. Kalau kita seorang apoteker, tunjukkan kalau kita adalah seorang apoteker. Jadi tidak sedikit lulusan itu mendapat gelar sarjana. Ada yang sarjana kebidanan atau diploma kebidanan, ada sarjana keperawatan, bahkan nurse. Tapi setelah bekerja dia tidak mampu menunjukkan keilmuannya. Hati-hati. Iya. Mungkin waktu kuliah asal-asalan, mungkin waktu praktek asal-asalan, itu satu tantangan. Sehingga nanti orang akan bertanya, ahli saya tadi ahli naonnya. Nah, makanya ahli naon disebut bidan tenyaho, disebut perawat tenyaho. Untuk ayat jawaban, mungkin ahli kubur. Pokoknya kalau ahli kubur kan semua bisa, kan? Tunjukkan semacam itu. Sama seperti kalau yang lain. Kalau yang lain jurusan matematik, dia harus punya sebuah keyakinan akan kemampuan matematiknya melebihi yang lain. Iya. Urusan kesehatan, apoteker, dari farmasi, kemudian keperawatan, nurse, kebidanan, semuanya orang kesehatan. Tapi spesifik itu perlu Anda miliki. Selanjutnya apa kelemahannya? Tidak bisa bekerja dalam kelompok yang berbeda. Ada sebuah kebiasaan di mahasiswa, kalau ditugaskan tugas kelompok, atau mungkin waktu Anda SMA juga, senang nggak kalau kelompok dengan orang yang tidak saya senangi? Tidak kan? Akhirnya kekeh kelompok teh yang kita tatana sabelah. Siapa nama? Nisa, ada? Tina. Lamun Tina dengan Nisa dipisahkan nggak mau. Pokoknya mau teh Nisa jeung Tina, Nisa jeung Tina. Memang nanti kalau hidup itu akan selalu berdua. Ya enggak kan? Sekarang Anda satu kelas, setelah lulus belum tentu kita bertemu lagi. Iya, karena itu ada pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Dengan siapapun kita bekerja, dengan siapapun kita berkolaborasi, lakukan demi kepentingan bersama. Oleh karena itu dimulai sejak kuliah, ditugaskan dengan kelompok ini Anda belajar menyesuaikan dengan si A, ditugaskan dengan si B, belajar menyesuaikan dengan si B. Akhirnya nanti begitu lulus, saya bukan merupakan orang yang asing yang harus selalu berdampingan dengan orang-orang yang baru. Itu termasuk kecerdasan sosial. Ya. Yang terakhir, apa kelemahan yang harus dimiliki? Miliki jiwa kepemimpinan. Memiliki jiwa kepemimpinan tidak harus selalu Anda jadi ketua hima, tidak harus jadi ketua BEM, tapi Anda bisa mengatur diri sendiri sebelum bisa mengatur orang lain. Tentukan waktu. Kalau di rumah ada tamu, kalau harus membantu orang tua, bantu dulu orang tua. Orang tua seperti saya, waktu saya SMP sampai SPD belum bisa keluar kalau belum melaksanakan tugas harian saya. Apa itu? Ngepel. Ngepel ke lantai. Jadi kalau hari Minggu tugas itu ngepel, yang kedua nyuci. Kalau itu belum dilaksanakan tidak boleh kita keluar. Orang tua sangat tegas. Kenapa sangat tegas? Ternyata pada akhirnya sangat bermanfaat. Pada saat di rumah pembantu tidak ada, masa rumah kotor akan dibiarkan. Saya ngepel. Orang lain mengatakan, hanya profesor ngepel. Emang lain profesor lain jelma. Iya. Pada saat pembantu tidak ada yang nyuci, kemudian saya bisa nyuci. Kenapa? Dulu pernah ditugaskan oleh orang tua saya. Jiwa kepemimpinan itu perlu muncul. Kenapa? Karena kita bisa keluar dari permasalahan yang ada. Nah, pertanyaan yang muncul, kelemahan-kelemahan yang kemungkinan akan Anda hadapi pada saat nanti Anda lulus harus sejak awal diperbaiki oleh Anda sendiri. Ya, saya termasuk orang yang disiplin, saya termasuk orang yang taat, saya juga termasuk orang yang toleran, saya juga termasuk orang yang peduli pada lingkungan. Tapi saya punya kelemahan, tidak bisa ngatur tidur. Kalau tidur itu suka malam sehingga bangun suka siang. Sholat asar, kapoekan, sholat subuh, kaberangan. Coba setelah kuliah itu diperbaiki. Kenapa? Karena Anda bukan lagi anak-anak. Anda bahkan bukan lagi disebut remaja, tapi sudah merupakan dewasa awal yang bisa menentukan sendiri. 3 tahun itu tidak akan lama.
Sekarang berpikir, 10 tahun tahan, nanti sedang berjalan, Anda tidak terasa. Ini sudah. Berarti selama kuliah itu seakan 10 tahun. Ya Allah, studi sudah dari. Tapi kalau orang yang menapaki setiap waktu, dia akan mengatakan, alhamdulillah saya wisuda. Dan bukan hanya alhamdulillah saya wisuda, tapi alhamdulillah saya punya masa depan. Kenapa dia punya masa depan? Karena pada saat Anda masuk ke sini, saya akui dan saya hargai Anda punya potensi. Terakhir, perlu menjadi kemampuan sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Makanya kalau Anda diberikan tugas, jangan mengeluh banyak tugas, tapi harus bersyukur saya jadi banyak tahu. Kuliah banyak padat, harus bersyukur sehingga saya jadi banyak tahu dan saya banyak yang saya bisa lakukan. Ujiannya begitu sulit, bersyukur. Kenapa? Karena saya nanti menghadapi masalah yang lebih sulit di masyarakat. Itulah belajar memecahkan masalah. Pada saat potensi berkembang menjadi kompetensi di bawah pimpinan para dosen, dipraktekkan di laboratorium, termasuk di rumah sakit dan klinik, maka Anda lulus tidak cukup punya kompetensi, tapi siap berkompetisi. Apa siap berkompetisi? Bersaing dengan yang lain. Mungkin waktu di kelas ada sahabat, setelah lulus ini adalah saingan. Tetapi saya maksudkan saingan Anda tidak seperti itu. Saingan Anda apa? Saingan dengan diri sendiri. Apa saingan dengan diri sendiri? Tentukan standar. Diplomatika itu waktu selesainya sama 3 tahun. Tidak lebih kan? 3 tahun ya? Oke. Mana yang bisa berbeda? Raih IPK. Tulis di dinding kamar. Kalau S1 saya selesai 4 tahun. Kalau Anda bisa selesai 4 tahun, artinya Anda bisa berkompetisi dengan diri Anda sendiri. Saya IPK harus 4. Kalau Anda menghasilkan 4, maka Anda bisa bersaing dengan diri Anda sendiri. Itu jarang dilakukan oleh mahasiswa. Kita selalu berpikir yang lain dapat 4, kita 3. Entong sok siri, kamu 4. Tentu ada orang 3. Kalau prestasi tidak begitu. Gitu. Kalau orang lain bisa 4, masa saya 3? Harus bisa. Tapi saya di kampung, umat saya malu di kampung. Iya. Saya dilahirkan di Garut, itu bukan di tengah kota. Tahu nggak Garut tengah kotanya di mana? Di Pendopolen. Enggak, saya di Paraji. Paraji nanti disebut Rajuru. Jadi kalau saya lahir bukan di rumah sakit, betul-betul disuruh ke rumah. Karena itu disebut Rajuru, ngajar di Juru. Iya, bukan oleh bidan, oleh Paraji. Untung Pendopolen. Iya, kan begitu kan. Tetapi, apakah sukses itu hanya untuk orang kota? Jawabannya no. Apakah gagal itu hanya untuk orang kampung? Jawabannya no. Kalau begitu, tergantung bagaimana Anda memetakan masa depan. Hayang jadi naon, rek jadi naon, kumaha carana supaya bisa mencapai cita-cita Anda, menjadi kebanggaan siapapun yang bertemu dengan Anda. Karena bagi kami, Anda juga harus menjadi promosi bagi Karsa Husada. Begitu Anda menunjukkan tingkah laku yang terbaik di masyarakat, orang-orang sangat menghargai Anda luar biasa, maka dia akan nanya, Neng, Cep, di mana kuliah? Di Stikes Karsa Husada. Di mana Stikes Karsa Husada itu? Di jalan apa Nusa Indah ini? Di jalan Nusa Indah. Acena bibi oge ke Gadu Putra, cina kuliah nurutan Neng. Mana pindah bebas saya nurutan tetap maya. Iya. Lain sebaliknya. Itu bukan itu balik macam lagi toko alamat kena Karsa Husada. Terus kan sama orang bukan katakan sama Husada, entong bisa juga bilang eta saya enggak. Karena itu yang dikatakan agen perubahan bukan hanya Anda merubah bagi Anda sendiri, tapi Anda mampu merubah keadaan lingkungan Anda. Kenapa? Karena Anda akan menjadi role model, Anda akan menjadi contoh mereka. Bisa dipahami tidak? Jangan-jangan saya semangat tidak bisa dipahami. Iya. Jadi Anda akan dilihat oleh tetangga. Namanya siapa, putra siapa, kuliahnya di mana, perilakunya seperti apa, prestasinya seperti apa.
Oleh karena itu, pada saat Anda memiliki jiwa kepemimpinan, pada saat berkompetisi, jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Kalau jadi pemenang, kebahagiaan akan selalu ada di depan. Kalau jadi pecundang, rasa sakit hati itu akan selalu mengikuti. Apalagi memang KWW ditolak, jadi pecundang, apakah memang sakitnya ke bawah itu? Ke bawah. Tetapi maksud saya, kalau Anda berkompetisi bukan untuk mengalahkan orang lain dengan cara menjelekkan, dengan cara menjatuhkan, dengan cara melemahkan, tetapi kompetisilah dengan diri Anda dengan cara menyempurnakan kelebihan yang Anda miliki. Waktu di SMA nilai rata-rata 8, di sini minimal rata-rata 4 tentu. Tapi kan Pak Pangdena, emang temenan kalau rata-rata Pangdena. Punya kriteria, saya harus nilai A. Nyapa hesek, kalau mau sadar hesek diajar. Tapi kan Pak capek, ini lah untuk capek dan heula. Begitu. Tapi coba kalau cita-cita Anda, ya nilai yang pentingnya 2 lah. Pertanyaan saya, kalau Anda cita-citanya 2, kemungkinan loncat ke A enggak? Enggak. Kalau cita-cita 2 pasti jatuhnya kemana? Ke 1. Tapi kalau cita-cita 4 jatuhnya ke 3. Makanya ada yang mengatakan gantungkan cita-cita setinggi langit, pada saat Anda jatuh masih bisa melayang di atas awan. Tapi kalau cita-cita lebih tadinya jatuhnya itu kena tembok. Ya kan? Tapi kalau cita-cita di atas langit, kalaupun kita tidak tercapai, kita masih bisa melayang-layang di atas awan, dan tidak kemungkinan ada yang menyelamatkan pesawat lewat. Dengan hati-hati bisa tabrak. Iya, bangunkan cita-cita setinggi langit. Nenek dari mana? Oh, itu kotanya. Itu kota, oke, ngincat gitu. Oh, depan Asep Strawberry, ya itu mah kota tuh. Nenek dari mana? Aku ngaku Cisurupan, di mana Cisurupan? Cisurupan Cikajang, ya Cikajang kan ya Cisurupan itu. Ada sebelum Cikajang, kan mana ke Cisurupan? Di mana Cisurupan? Tambah Kebaya, Cipelak, Cilame, oh iya, desanya Tambah Kebaya. Itu kan Cilame kayak uang di tempat Pak. Pakai Google Map kan nepinya, tetapi kenapa orang Cilame bisa ke sini? Karena dia bukan hanya pakai GPS, tapi GPS. Kalau GPS, Global Position System. Kalau BBS, Global Bacot System. Kenapa tak kasar? Oh, tahu dari sosial media mana yang ngurus sosial media di Kansa? Berarti bagus itu. Dan hanya dari alumni. Jadi alumni itu sebagai promosi. Dan nanti kalau ada yang bertanya, Anda kuliah di mana? Di Kansa saja. Bang dia, oh alhamdulillah. Padahal kadang-kadang ini. Ya udah, passion itu akan dimulai dengan sebuah kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan muncul? Karena cinta. Bagaimana cinta muncul? Karena sayang. Bagaimana sayang muncul? Karena kenal. Bagaimana kenal muncul? Karena Anda tahu dan Anda paham. Jadi hari ini 3 hari berturut-turut merupakan sebuah fasilitas yang perlu Anda miliki untuk mendalami apa itu Kansa Husada. Bukan mendefinisikan Kansa Husada, tapi kuliah kemana, tanya ke kakak-kakak, Kak, kalau di sini gimana? Kalau mulai kita jelek bagaimana supaya kakak bisa lebih pintar seperti kakak saya bagaimana? Begitu. Lain kakak asuk yang sulam Ciliwung kok macam tinggal ada tulisnya. Mana itu? Saya karena dosen, waduh sampai lagi dosen. Jangan begitu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh tahu yang cantik mana yang tidak. Tetapi tugas Anda kuliah dulu. Kayak kesempatan misalnya oke lah. Ya. Yang ini ada yang kecil lama ulang kita yang jadi sarjana gigi, sarjana kedokteran gigi, namun gigi dokter.
sarjana kedokteran gigi tidak selesai. Sarjana yang tidak dapat, yang dapat gigi dokternya. Hati-hati. Jadi jangan sampai sarjana lulus kebidana tidak sampai yang dapat apanya yang dari bidang, kan tidak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, bagaimana Anda sudah mulai menyikapi tentang kelemahan-kelemahan nanti setelah Anda lulus. Bukan harus diperbaiki nanti setelah lulus, tapi dari sekarang Anda selalu sudah mempersiapkan diri sebagai orang yang tidak punya kelemahan. Mungkin Anda protes, Pak, apakah manusia itu sempurna? Ya tidak. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa itu merupakan sebuah kelemahan, kenapa tidak diperbaiki sejak sekarang? Bukankah mencegah lebih bagus daripada mengobati? Iya. Nah, hal yang lain yang perlu Anda pikirkan adalah berkaitan dengan ini. Harapan Indonesia masa depan terletak pada pendidikan. Ada yang mengatakan, untuk apa kuliah kalau tidak sukses? Kira-kira apa artinya? Untuk apa kuliah kalau tidak sukses? Kuliah, astagfirullahaladzim. Kenapa, Dek? Ini kan Pak ajaran sesat kalau begini. Kenapa? Masa sudah ada langsung komat? Kata orang tua yang ditanya, bukan dari ada langsung komat, ada dari tadi sare, siapa, sadar-sadar pas komat. Jadi dia artinya khotib ubah. Gitu. Nah oleh karena itu, jangan kuliah mengikuti ajaran sesat. Sadar pas masuk, sadar pas selesai, tapi waktu di perjalanan Anda tidak mendapat apa-apa. Kalau itu yang terjadi, maka orang akan mengatakan percuma banyak sarjana kalau banyak pengangguran. Bahkan yang nganggur itu banyak orang yang hasil kuliah. Kuliah yang seperti apa? Kuliah yang tidak membekali dirinya untuk menjadi orang yang sukses. Anda merdeka pada saat masuk, bahagia Anda di Kalsel. Anda juga mudah-mudahan merdeka pada saat proses, bertemu dengan dosen terbaik, dengan perlengkapan yang terbaik, ujian yang terbaik, maka Anda pun merdeka pada saat lulus. Gimana merdeka pada saat lulus? Saya menentukan apakah saya menjadi pekerja, atau saya membuka peluang dan menciptakan pekerjaan, atau saya mau melanjutkan studi, atau itu semua tinggalkan karena saya sudah punya peta kehidupan yang bisa membuat saya lebih sukses daripada yang lain. Jadi jangan sampai nanti setelah kuliah jadi bingung. Iya sudah wisuda, saya lulus diploma, saya lulus sarjana, terus ke mana? Tidak beli ke mana itunya kuman. Kenapa? Karena kita tidak dibekali dengan kompetensi tadi. Ada yang kenal Ayu Ting Ting? Oke, yang dengan si bapak senang Ayu Ting Ting. Bukan saya senang Ayu Ting Ting, karena saya tahu Ayu Ting Ting itu janda. Enggak. Pada saat wisuda di sebuah kampus, tiba-tiba kelompok paduan suara karena waktu itu lagunya sedang hit Ayu Ting Ting. Oh, apa-apa ke saya, Pak? Nanti lagu selingannya itu di antara pembagian ijazah mau alamat palsu. Yang itu yang kemana, gitu kan? Sudah kuliah jelas. Di wisuda baru sadar dikasih lagu alamat palsu. Begitu jelas rasa bangga. Itu makanya berikan lagu-lagu yang terbaik, berikan lagu-lagu yang pasti. Contoh, Respati. Siapa? Respati. Yang Pati-Pati itu siapa itu biduan itu, penyanyi itu? Yang Respati kalau nggak salah. Yang lagunya itu sini. Aku masih di sini untuk setia. Ya, teraskeun lah. Saya kan Ayu Ting Ting, banyak Ayu Ting Ting. Ya, jadi Anda setia kepada siapa? Setia kepada cita-cita. Kalau kiriman dari orang tua telat, pecahkan masalah bagaimana? Saya membuka pengalaman saya. Waktu saya kuliah di Bandung, ibu 2 minggu sekali nengok. Pada saat dia nengok, anu dibawa teknologi kentang sakaru. Kentang sakaru. Sekarang kalau Anda ke rumah makan yang ricikan segala macam, jarang pesan nasi, pasti pakai kentang. Karena itu menjadi golongan yang terbaik. Waktu saya kuliah, itu kalau saya tidak punya uang, sudah habis, yang saya makan apa? Kentang direbus dengan gepuk. Waktu menang gepuk mah, ayo gepuk daging,
Gepuk, 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 gitu, gepuk. Terus